kan ada istilah kalau kritik itu membangun, Iya. ya kan? Nah, kan sekarang kita udah lihat lah fenomenanya. Kritik itu ada yang personal, ada yang konstruktif gitu kan. Misalnya lu cerita nih kita kan, gua nggak perlu nanya kenapa sih, karena kan kalau di kita kan di human ya, di human tuh kita ngelihatnya kayaknya ini sensitif deh, jangan ditanya dulu atau gimana. Jadi kita juga bisa memilih diksi, bisa memilih situasi. Apa yang mau kita, Nah itu peran empati di situ perannya untuk psikolog ya. dan di situ gue juga comfort. Coba ke tempat-tempat kayak pasar, di situ banyak transaksi manusia ya. dan di situ banyak orang yang sedang berlomba-lomba. Kan itu kan sebuah pertarungan tuh. Iya. Apa negosiasi harga itu pertarungan loh. Balik lagi kita di sini. Halo guys, kita di Duduk Cerita, podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Kita terinspirasi dari istilah duduk perkara yang biasanya tuh harus dihukum gitu kan. Jadi kita pakai duduk cerita gitu kan. Karena kita bahas versi psikologinya. Nah, itu dia. Santai ya kan. Dan juga kita punya satu tujuan, yaitu adalah memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Jadi bersama dengan gua Diki, gua Gibran, enjoy di podcast. Oke, jadi kita akan bahas soal fenomena yang AI ini sebagai teman virtual gitu kan. Yang itu setidak-tidaknya akan menggerus kliennya ya. Sebenarnya tuh itu klien. Katanya ya, kan itu klien kita gitu. Tapi kok malah diambil sama AI gitu kan. Iya. Menurut lu gimana? Maksudnya sebagai yang lu lihat gitu? Menurut gue ya fenomena ini tuh apa ya, lagi hangat-hangatnya dan lagi tinggi-tingginya juga ya fenomena AI sebagai teman. Lagi high dong. Iya, lagi high banget. Gini-gini dan itu beda ya. BNI, tolong BNI. Gue sendiri sebenarnya pernah kayak gini. Pernah gue konsultasi ke AI gitu ya. Tapi ya ada miss lah di situ. Ada hal-hal yang kita blind spot ya, kalau kata lu, blind spot yang gue ketemukan di AI. Tapi nanti lah kita bahas. Tapi fenomenanya itu kenapa orang tertarik pakai AI gitu? Tanpa biaya. Ya gratis ya? Gratis, lu psikolog mahal katanya kan, ini mahal. Nah, bahkan kalau pakai AI, lu tinggal chat, udah. Ya, bahkan sekarang di Google Search aja tuh, itu udah embed si Gemini. Iya, udah masuk Gemini. Jadi udah AI mode kalau misalnya lu searching. Jadi lu di situ bisa deep dive di situ kan, tanpa lu install aplikasinya gitu. Benar. Terus selain itu juga stereotype. Stereotype itu lebih kayak ke malu kali ya datang ke psikolog mungkin. Psikolog mahal misalnya, malu psikolog. Terus misalnya kalau laki-laki tidak bercerita gitu. Gitu tuh kan, stereotype yang keliru di masyarakat, tapi ya masih banyak yang paham gitu. Masih banyak orang yang pakai itu gitu. Terus kayak misalnya malu, takut dikira gila gitu-gitulah. Itu yang jadi gila AI itu. Jadi AI itu sebagai alternatif yang sangat sangat ya, jadi inilah dengan permasalahan yang ada, terus juga dia menawarkan solusi lebih simple gitu. Iya. Simple. Tidak merugikan gitu. Tidak merugikan. Terus yang ketiga, nggak ada judgement di situ. Oke, itu concern yang makanya gue di sini tuh pengen yang nanyain. Karena ini sangat debatable banget. Oke, kalau lu gimana? Ada pengalaman di situ? Enggak, yang non judgement lu jelasin dulu gimana? Kan lu bilang tadi non judgement. Non judgement itu misalnya kayak kalau psikologi disebut Barnum effect ya. Nah, tapi kalau di sini judgement itu misalnya kalau gue curhat tuh begini. Tapi Barnum effect kapan ya? Gue lupa deh. Barnum effect tuh ini, biar tahu juga ya, Barnum effect tuh jadi kita tuh lebih cenderung tapi gue juga emang lupa. Tapi dia tuh lebih cenderung menyetujui sesuatu yang fakta. Misalnya lu nanya ke gue nih, gue AI, terus gue jawab nih. Tapi gue sebenarnya udah mempelajari lu tuh kayak gimana? Enaknya dijawab seperti apa, fakta apa yang menarik dalam diri lu. Nah itu lo senang karena yang gue sebutin menarik, hal-hal menarik dalam diri lu. Misalnya contohnya kayak orang tanya-tanya zodiak gitu. Zodiak kan umum tuh,
Tapi kan cenderung menjelaskan apa yang menarik dalam diri lu. Ya kita senang kan, ternyata gue punya sosok kepemimpinan, ternyata kita punya harga diri yang tinggi gitu senang. Nah, apa sih? AI kan setinggi apa sih harga diri lu aja? setinggi harga dolar gak? Ya itulah kira-kira kan. Nah, jadi di situ juga ada fenomena itu juga yang terjadi, itu orang memilih AI karena takut dinilai gitu. Tapi kan di sini gue masuk penjelasan kan. Karena tadi yang lu bilang itu sesuatu yang sangat gue hindari gitu. Tadi mungkin yang bingung kenapa gue bukan menyuruh ya Pak. Kenapa gue menyerahkan yang menjelaskan fenomena ke Mas Gibran? Karena bisa dibilang gue tuh fenomenanya ada, tapi gue nggak mengalami itu. Mungkin lu tadi ngomong kayak gitu kan. Lu bahkan pernah ada di situasi tersebut gitu. Nah gue tuh dari awal udah tahu ini tuh arahnya kemana, gitu kan. Jadi secara sistem gue udah tahu arahnya kemana. Jadi gue better nggak mendekati gitu kan. Bukan berarti gue suci atau punya kontrol diri lebih. Tapi dalam hal ini dia udah tahu duluan lah gitu. Kira-kira. Tapi bener, karena gue juga nggak luput dari bisa jadi gue kayak lu. Percaya AI gitu. Benar. Maksudnya ngikut AI yang sebegitunya ya. Cuman gue memilih untuk apa istilahnya? Gue memilih untuk menghindari. Tapi gue dulu tuh bukan benar-benar percaya ya. Itu hanya mencoba. Gue ngetes gitu, jadi gue jadi punya pengetahuan gitu. Emang sehebat apa sih AI gitu lah kan? Nah, kan kita juga ada kayak konselor, psikolog versus AI kan, gue jadi kayak sehebat apa sih AI? Gue nge-challenge AI lah, ibaratnya waktu itu. Nah, kayak gitu. Lu kan begitu ya. Gue nggak bisa kayak gitu karena gue menyadari gue nggak punya kontrol diri sekuat lu. Paham kan maksudnya? Jadi gue takutnya kita masuk terlibat. Takutnya gue masuk karena ya gue manusia, gue juga harus jaga diri gue tetap stay sama apa yang gue punya gitu kan. Jadi dari yang lu jelaskan, mungkin kalau baru ngefek agak susah diterima. Ini deh, memvalidasi. AI itu seringnya memvalidasi. Cuman yang gue mau jelasin di sini, poinnya adalah ketika lu keseringan divalidasi, jadi lu tuh muncul fear of negative evaluation. Jadi lu terkesan takut kalau lu dapat evaluasi negatif. Kan ada istilah kalau kritik itu yang membangun, ya kan. Nah, kan sekarang kita udah lihat lah fenomenanya. Kritik itu ada yang personal, ada yang konstruktif, gitu kan. Nah itu aja tuh banyak disalahartikan. Kita nggak ngomongin personal ya. Kita ngomongin dari sisi ya udahlah, apa namanya, instansi gitu kan. Instansi misalnya ya. Kayak gitu aja gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu korporat itu izin. Ada kecenderungan inferiority. Nah jadi mungkin ini gue pengen narik jauh nih karena gue ngerti. Jadi dan itu kayaknya ini kita ya, budaya kita inferior karena kita mengutamakan gotong royong daripada kita warisan feodal. Daripada kita konflik dengan argumen. Kita tuh jarang berargumen karena biasanya terjadi perpecahan kan. Jadi kita udahlah gitu. Ini emang Jawa sih. Ini Jawa sih gitu. Anda bosnya, saya kerjanya gitu. Ini ABS. Asal Bapak senang. Jadi itu kalau lu keseringan kayak gitu, lu jadinya cuman tahu tuh ketika lu dievaluasi, lu divalidasi. Padahal evaluasi tuh sifatnya kan lu pengen mengevaluasi, lu pengen jadi lebih baik kan. Lebih gitu baik, kan. benar. Ya mau positif mau negatif diutarakan gitu kan. Gitu. Sama satu lagi di sini ada unconditional positive regards. Apa tuh? Apa tadi itu ya? Gue nih. Gue bisa jawab. Unconditional positive regard adalah tadi kan validasi itu. Kebetulan lu nanya, lu nggak butuh divalidasi. Karena lu ketika lu pertama kali nanya, lu cuma butuh bener gak sih? Ya udah kasih, sesimpel itu aja kan. Tapi kalau lu keterusan divalidasi, lu akan jadi mengkondisikan kalau lu kan itu kan positif positif afirmatif yang kita nggak butuh. Unconditional. Ya gak sih? Unconditional positive regard itu kita nggak butuh tapi dibikin butuh, dibikin ketergantungan sama afirmatif positif gitu dari AI. Masalahnya AI itu secara diksi manis banget buat gue. Yang mana itu kayak too good to be true kalau ada orang yang kayak AI gitu. Maksudnya bukan too good to be true, tapi nggak sehat dalam jangka panjang ya, nggak sehat.
Ya itu kan masalahnya. Nah, itu makanya kan unconditional, ada ilusi unconditional. Iya, jadi ilusi sih. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak butuh tapi dibikin butuh. Iya, bikin butuh. Itulah kelemahannya menurut gua tadi ya, yang tadi dijelaskan. Terus ada lagi kelemahan AI ini, Apa tuh? yang kita punya dia nggak punya sebagai konselor gitu ya, Apa tuh? sebagai psikolog. Apa tuh? Nah dia ini nggak bisa memahami atau berempati dengan dengan si yang nanya gitu, yang ngetik gitu ya, yang nanya soal kegelisahannya. Dia nggak mampu berempati. Empati yang dia timbulkan itu muncul dari kognisi. Ya, betul. Komputasi apa namanya? Kognisi komputasi apa sih? Ya komputasi data. Iya, computational thinking. Itu munculnya dari situ. Tapi empati itu nggak bisa muncul dari situ. Jadi gini mungkin ya. Jadi mungkin gini ya. Sebenarnya kita semua valid, semua tuh menggunakan computational thinking, semua logika kita gitu kan. Bahkan semua value kita itu computational thinking. Tapi kan kita lahir dari gen. Gen itu kan membawa suatu traits dari lingkungan. Dan itu tuh data dari lingkungan ya. Data dari lingkungan, dari orang tua, bahkan adik, saudara kembar, bahkan identik gitu mungkin. Itu juga bisa beda. Bisa beda. Okay. Nah, apalagi orang banyak, karena kan AI dipakai orang banyak kan. Jadi kayak kalau lu cuma ngandelin kognitif aja, itu kan agak kurang gitu kan. Meskipun kita juga secara secara pemikiran, secara pendekatan itu udah bagus kognitif. Tapi berhubung ini kita minta pendapat dan diskusi, kita berhubungan dengan jiwa manusia ya. Nah itu kan ini konteksnya kan orang curhat. Iya. Koneksi terhadap jiwa manusia itu ya cuma bisa lu lakukan dengan empati. Pikiran nggak bisa gitu. Lu menyentuh emosi manusia. Kayak misalnya ke psikolog, lu ngelihat ekspresinya. Ekspresi itu wujud dari empatinya gitu. Sehingga kita jadi dia memahami ekspresi psikolog memahami ekspresi dia gitu. Itu yang justru ditakut, Mas. Iya, maksud gua itu yang dimiliki oleh psikolog gitu. Yang tidak dimiliki. Tapi kan mereka nggak pengen itu. Iya. Mereka pengennya imajinasi, ngerti gak? Iya, itu takutnya terjebak di situ kan? Iya, takutnya. Imajinasi itu. Nah, makanya kalau udah keseringan jadinya kan gitu. Iya. Sementara kan empati ini digunakan bukan untuk terkoneksi kalau di psikolog ya, bukan terkoneksi untuk lu senang dengan ekspresi, bukan. Tapi terkoneksi untuk memahami masa lalu sebenarnya gitu. Kompleksitas masalah gitu. Nah, kita balik lagi ke tadi empati. Terus yang kedua ada lagi yang tidak dipunyai, yaitu pemahaman antar kompleksitas situasi. Oh iya, yang tadi itu ya. Dia bakal merespon sesuai apa yang lu masukin aja. Misalnya lu masukin, tapi dia begini, kesalahan orang itu aja misalnya kan. Kalau curhat misalnya soal teman lu yang bermasalah, ya dia cuma bisa memberi solusi dari hal itu aja. Dia nggak bertanya lagi kan lu. Tapi itu problem gue sih sebenarnya. Itu yang tidak dimiliki. Itu problem gue karena gue nggak menggunakan AI itu curhat, tapi gue pakai buat brainstorming. Brainstorming. Nah, gue kemarin juga habis ketemu sama teman. Dia tuh tipikal orang teknis yang dia pakai AI untuk bantu dia brainstorming. Paham kan? Iya. Gue tipikal orang yang strategis dan membutuhkan AI untuk mengerjakan hal teknis. Ya. Ngerti kan? Harusnya gitu. Nah, tapi masalahnya jadi guanya bingung karena gue harus ngasih literally konteks yang sangat proper. Dan konteks itu terkunci di pikiran lu saja kan, maksudnya konteks yang lu berikan aja kan, konteks lain belum masuk nih misalnya. Nah makanya maksudnya itu kalau kita ngomongin project, kalau kita ngomongin ini, tapi kan kalau curhat kan kita nggak bisa nih, kita kan lagi, gue sedih nih gini. Nah kalau orang, orang misalnya lu cerita nih, gue nggak perlu nanya kenapa sih, karena kan kalau di kita kan di human ya, di human tuh kita ngelihatnya kayaknya ini sensitif deh, jangan ditanya dulu atau gimana. Jadi kita juga bisa memilih diksi, bisa memilih situasi apa yang mau kita. Nah itu peran empati di situ perannya untuk psikolog ya. Dan di situ gue juga comfort lu, nggak langsung lah gitu. Nah AI ini dengan lu cerita satu paragraf, ya dia hanya akan terkoneksi ke situ aja. Itu ya, kalau data yang kalau human kan lu cerita satu paragraf, oke.
sekarang situasi lagi kayak gini, Iya. Gibran tipikalnya kayak gini, nah Iya. gue udah ada datanya tuh. Memahami gestur juga, Paham mikroekspresi gestur. gitu Nah, kan. itu sangat berguna sih. Sangat berguna. Jadi ya itu tadi, meskipun memang AI itu sangat customized, Iya. adjustable sesuai dengan orangnya. Cuman again balik lagi, lu mau emang capek-capek ngasih tau konteks lu Iya, detail sebanyak itu. iya. Capek kata gue. Ini kalau ngomongin sistem ya. Iya, benar sih. Gitu sih. Sebenarnya bisa ditumbuhkan empati, ditumbuhkan itu bisa, tapi sebanyak apa data yang mau Banyak lu apa. masukin? Dan itu kan harus spesifik ya Hmm. terhadap satu orang itu. Ya berarti dia harus punya data assessment lengkap. Iya, Orang ini kita masukin ke situ baru Iya, bisa tuh. superkomputer. Iya, kalau nggak bisa. Lu tau gak sih superkomputer dulu sebesar apa? Oh gede, gue tahu. 5 kali luas lapangan GBK. Dan kalau sekarang dibandingin segede apa? Oh sekarang mah Kecil. kecil banget. Udah nanometer sekarang. Kita tips aja langsung ke konkret. Kalau gua sih, Gimana kita menyikapi fenomena ini? gue lebih ini Untuk orang-orang yang terlibat ya Iya, dalam iya. fenomena ini. Kalau gue sih lebih mencoba untuk menjaga, lebih ke grounding aja sih, Oh, oke. menjaga interaksi sosial. Karena kalau lu bilang lu nggak punya temen, gue alah bullshit lah gitu kan. Gue tipikal social butterfly, gue nggak punya Manusia lain tuh ada ya sebenarnya. gue nggak punya teman, gue nggak punya apa, tapi gue suka. Gue rumahnya di Bogor, gue tapi suka banget ke Jakarta. Bahkan gue nggak ada kegiatan apa gitu. For the sake gue menyerap energi mereka yang lagi jalan, Ya, ya. yang lagi kerja. Ya, ya, ya. Itu tuh kadang kita observasi tuh jadi kayak Ya, ya, ikut ya. hidup, Ikut hidup ya. ikut hidup. Gue ngerasa gitu ya. Itu belum kita ngobrol ya. Masih observasi aja. Masih observasi tuh, kita masih nge-guide energi mereka. orang. Lu diem aja di tengah jalan Iya, aja. dan Itu energi dan itu akan masuk. nempel. Iya, iya, iya. Tapi dengan posisi pikiran lu harus kosong ya. Bukan kosong nih. Kalau kosong kayak bego banget. Iya, iya, iya. Yang harus apa? Ya gelas kosong apa lagi? Mindful. Lu mencoba mindful gitu kan. Tapi mungkin kalau apa Jakarta terlalu ekstrim ya, maksudnya kan nggak semua orang tinggal di kota. Ya coba ke tempat-tempat kayak pasar. Di situ oke. banyak transaksi manusia ya. dan di Interaksi situ manusia. banyak orang yang sedang berlomba-lomba. Kan itu kan sebuah pertarungan tuh. Iya, iya, iya. Apa negosiasi harga itu Iya, pertarungan iya, loh. iya, iya. Pertarungan antara aset rumah tangga sama hidup rumah tangga orang. Iya gak sih? Ini menarik loh kalau Perut juga gitu. perut loh itu dua-duanya. Kalau kita memang yang observer itu melihat tuh, Coba deh serius. Asik tau. Asik tau. Kita lihat dari sisi situ aja. tapi itu juga udah mulai berkurang ya di perkotaan. Oh, kita melihat itu ya ya, nah makanya itu kan solusi buat yang di perkotaan ya. enggak yang jauh. Yang jauh. Oh iya, iya, iya. Kan kalau ke kota ya Jakarta aja, kayak kita di tim nih, Iya, ya iya, kan. iya, iya. AI boleh dipakai. Tadi gue juga udah bilang kan, Iya, iya. gue tuh sangat rentan. Gue orangnya vulnerable dan gue nggak bisa deny soal itu. Lu bahkan bisa pakai buat ngetes, buat nge-challenge. Gue mah nggak berani gitu. Iya, iya, iya. Tapi gue tetap pakai untuk teman diskusi, teman brainstorming, Buat second opinion lah. second opinion. Karena kita tetap butuh kan, kalau ke teman mungkin prosesnya banyak. Iya, iya. Ngechat dulu, Chat dulu. cek-cekan schedule nih. Iya. ya kan. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Cek budget, terus cek transport, iya enggak? Kopi yang murah di mana ya? Jadi, nah AI itu bisa dibilang kayak apa? Solusi instan ya. Solusi instan ya, iya, iya. Iya. Dan salah satu masukan buat lu bisa, tapi nggak satu-satunya lah harusnya. Ya. Nggak satu-satunya. Nah, karena ketika lu ngomong soal teman diskusi, artinya lu tuh cuma butuh opini, Ya, ya, ya. ya kan? Jadi lu nggak bener-bener nyari banget. Iya, iya. Jadi kalau lu nyari banget kan kesannya lu akan tenggelam gitu Iya, dalam iya, iya. diskusi yang ujung-ujungnya Iya. validasi aja. Gitu. Jangan validasi. Iya. Terus yang ketiga juga perlu kita kenali juga pola ketergantungan yang tadi kita bahas. Oke, ya tes. Kita harus punya kesadaran juga nih gue udah ketergantungan atau belum nih? Gue udah terbawa ke validasi ilusi atau illusion conditional tadi belum nih? Oh, kayaknya gue udah terlalu mengandalkan AI deh, padahal sebenarnya gue bisa dapetin dari teman-teman berdiskusi atau lewat kayak tadi lu bilang transaksi di pasar, transaksi di jalan dan lain sebagainya. Karena gue bisa ke situ loh. Kenapa gue pantengin aja nih, gue berdiskusi dengan dia. Ya jangan jadikan dia salah satu-satunya gitu. Terus kenali kalau lu merasa, kayaknya gue harus balik ke lingkungan sosial lagi nih. Gitu. Itu sih, itu penting juga tuh. Iya. Terus yang terakhir kita tinjau ulang juga ya, apa yang kita berbuat di AI, apa yang kita lakukan bersama AI ini gitu. Berubah mulu aja. Curhat-curhat yang kita curhat-curhat yang kita sampaikan di AI juga kadang-kadang kita kan
misalnya curhat nih di AI. Gue yakin ini dialami sama orang curhat deh. 5 hari setelahnya, misalnya beberapa hari setelah, terus lu lihat curhatan lu tadi udah gak relevan dengan kondisi lu, dan lu melihat kok gue mau nanya kayak gini sih, kok jawaban dia kayak gini sih. Nah itu perlu tuh lu lihat lagi supaya lu sadar bahwa tadi itu lu jadi mengenali nih, oh ternyata ada pola ketergantungan nih gua gitu, atau ada hal yang miss nih, atau ada yang blind spot di AI gitu, sehingga lu sadar lu bisa cari di orang lain gitu. Tapi mungkin Top profesional. jujur gue udah nggak connect karena gue fokus ke sini. Tapi gini mungkin gue samap boleh gak? Samap dikit. Boleh. Gue samap dikit ya. Jadi mungkin kan lu tadi gue udah setuju tuh kenali pola ketergantungan gitu. Iya. Cuman di sini gue nggak pengen bilang kalau lu harus lepas AI juga gitu kan. Iya, Karena enggak. kita juga sadar diri nih, yang namanya orang dengan mental yang secara behaviornya sudah seperti itu ya udah. Cuma kan at least yang gue bilang tuh grounding, teman diskusi itu kan salah satu langkah kecil yang bisa lu lakukan. Iya. Bukan berarti lu lepas AI juga gitu. Iya. Nah tapi itu tuh harus lu tinjau ulang gitu yang gitu. Nah. Jadi udah misalnya mungkin dari time spend gitu kan, misalnya lu kan di sekarang aplikasi itu ada tulisannya tuh time spend lu berapa dikasih gitu kan. Mungkin lu pakai Gemini, kita pakai konteks Gemini ya karena gampang, ChatGPT juga gampang sih. Misalnya 2 jam gitu kan, terus oke, gue kurangin jadi 1,5 jam gitu kan. Setengah jamnya ngapain? Ya itu tadi grounding ngapain gitu kan. Mungkin teman diskusi jadinya lu akan ngambil time spend di situ. Cuman ya kalau bisa sesuatu yang jauh dari AI gitu. Atau kalau bisa dari gadget bahkan. Iya. Nah, terus tinjau ulang lagi. Sejam, kurangin lagi. Lama-lama lu akan dapet teman pasti. Iya kan? Nah, lu akan jadi lebih social aware juga gitu. Iya. Jadi nggak ansos, nggak nolep. Benar. Gitu sih. Nah, mungkin itu salah satunya. Mungkin di sini teman-teman gue percaya banget yang nonton ini pasti nggak ketergantungan udah lepas dari ketergantungan AI itu. Jadi mungkin bisa sharing-sharing juga di kolom komentar, atau bisa juga sharing kesulitannya yang lagi ngalamin gitu kan. Karena ini kan general banget dan gue tadi konteksnya sangat dualitas banget ya. Perkotaan yang harus di Jakarta, padahal banyak banget di Depok juga ada gitu kan. Terus kalau di luar kota juga dia bingung juga tuh kan. Makanya komentar aja gitu kan. Dukung terus kami di @dudukcerita.id, IG kami. Terus juga di YouTube kita juga perlu dukungan teman-teman buat subscribe, like dan juga share gitu. Biar edukasi ini makin masif. Terus dengerin juga kita, jangan lupa ya. Kita ada podcast di Spotify dan Noise. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ada kata gue Diki. Gua Gibran. Mari membahasakan psikologi. Oke.